Halo Halo teman-teman. Kami di sini dari kelompok 1. Ada saya yaitu Reni Selviana dengan NIM 29 2023 026 dan rekan saya Anda Ramadhani dengan NIM 29 2023 087. Dan dengan saya Novio Dimas Pamungkas dengan NIM 29 2023 097. Oke, jadi di sini kami mau mendemonstrasikan games yang kami buat dalam matkul Inovasi Pembelajaran bersama Pak Dani Kusuma. Nah, sebelumnya kami membuat game ini juga berlandaskan CP yang ada, yaitu kami mengambil di fase C. Peserta didik mampu membuat karya rupa berdasarkan gagasannya sendiri atau mengambil inspirasi dari luar dirinya dengan menggunakan dan menggabungkan unsur garis, warna, tekstur, bentuk, dan bangun. Nah, dari CP tersebut bisa dipahami teman-teman bahwa kami mengambil mata pelajaran seni rupa. Nah, untuk gamenya sendiri kami beri judul Art Room. Nah, kenapa kok Art Room? Nah, dari Art Room ini kami berharap untuk anak-anak nanti bisa berimajinasi dengan bebas sesuai imajinasi mereka untuk menggambar dan juga menyelesaikan tantangan yang ada dalam games yang kami buat. Nah, sebelumnya ini kami membuat gamesnya dalam aplikasi Scratch. Nah, dari sini kami membuat ada 5 tantangan level dan setiap tantangannya nanti anak-anak harus menyelesaikan semuanya agar bisa lanjut ke level berikutnya. Nah, kemudian di elemen kunci gamifikasi sendiri kami sudah memenuhi ada 4. Yang pertama ada level yang menunjukkan untuk kemajuan dan membuka tantangan baru di games. Kemudian yang kedua, di games kami juga ada tantangan atau misinya, yaitu tugas yang harus diselesaikan untuk mendapatkan hadiah atau untuk bisa sampai ke level berikutnya sampai ke level kelima tadi. Nah, yang ketiga yaitu di setiap tantangan juga ada narasi. Jadi ada ceritanya teman-teman untuk nanti anak-anak bisa menggambar sesuai dengan narasi yang ada di situ. Kemudian yang keempat ada rencana yang nanti di akhir setelah anak-anak sudah menyelesaikan semua tantangan, misinya sudah selesai, mereka akan mendapatkan penghargaan yang bisa memotivasi mereka untuk bisa lebih belajar menggambar lebih baik lagi. Nah, itu tadi sedikit gambaran dari games kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda Ramadhani. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan mengajak teman-teman untuk langsung berpindah ke website Scratch untuk saya bahas lebih lanjut terkait cara membuatnya itu gimana. Oke, sekarang kita sudah di dalam Scratch-nya. Jadi untuk tampilan art room-nya sendiri seperti ini. Tapi sebelum itu saya akan tunjukkan dulu sprite-sprite apa saja yang telah kami gunakan. Nah, di sini ada mulai dari draw pen, kemudian di sini juga ada warna-warna, kemudian icon-icon juga. Nah, untuk semua sprite-nya itu kami buat sendiri tetapi menggunakan platform Canva. Tapi untuk icon draw pen-nya ini kami menggunakan AI. Nah, selanjutnya untuk setiap codingannya mungkin saya tidak akan mengulik satu-satu karena akan memakan waktu yang cukup lama. Mungkin langsung saja kita akan coba demonstrasikan jadi gamenya ini kayak apa sih gitu. Nah, langsung saja. Nah, ketika game ini dimulai maka akan terdengar background yang ada di game ini. Kemudian untuk tampilan awalnya di sini Art Room memiliki 3 icon. Di sini let's make it itu berarti memulai game. Kemudian how to play itu kayak tutorial gimana cara bermainnya. Dan yang terakhir ini ada developer. Kita mulai dari developer juga. Nah, ini untuk developer dari kami bertiga yang membuat games ini. Nah, selanjutnya how to play. Ketika dibuka di sini terdapat cara gimana memainkan art room ini. Jadi bisa dimulai dari klik let's make it. Kemudian yang kedua, selesaikan setiap challenge. Jadi di dalam game ini ada 5 challenge. Nah, ketika sudah menyelesaikan challenge 1, kemudian challenge 2-nya itu terbuka dan berlaku untuk selanjutnya. Kemudian di art room ini juga ada 3 fitur utama. Yang
pertama ada ini, atur warna. Jadi nanti ketika menggambar atau mengkreasikan imajinasi anak-anak itu bisa mengganti atau menyesuaikan warna pena sesuai dengan imajinasi mereka. Kemudian yang kedua ada fitur penghapus. Jadi kalau misal ada kesalahan dalam coret-coret itu bisa dihapus. Dan yang terakhir ada ketebalan pena. Jadi karena kan ketika ingin menggambar atau mewarnai itu kan juga anak-anak butuh ketebalan pena yang disesuaikan dengan apa yang akan dibuat. Dan yang terakhir ini ketika sudah menyelesaikan semua challenge maka akan muncul icon lencana master. Jadi itu tandanya sudah menyelesaikan semua misi dan mereka mendapatkan reward seperti itu. Oke, langsung saja kita let's make it. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Reni tadi, di sini Arthur memiliki 5 challenge yang harus diselesaikan anak-anak sesuai dengan elemen dari gamifikasi. Oke, langsung saja kita masuk yang pertama. Nah, di sini juga di Artrum ini ada deskripsinya, deskripsi dan juga tantangan. Untuk deskripsinya di sini ada saya bisa dulu ya. Nah, di sini agar bisa melanjutkan perjalanan, kamu harus membuktikan bahwa kamu mampu mengendalikan arah dan ritme garis layaknya seniman sejati. Nah, untuk tantangannya di sini ada buatlah beberapa garis dan bentuk sederhana seperti lingkaran, segitiga atau persegi. Nah, untuk memulainya sesuai dengan how to play tadi, jadi di sini anak-anak bisa langsung memilih warna untuk membuat sesuai dengan perintah ini. Misalnya ini warna hitam dulu ya. Nah, misalnya mau buat bentuk segitiga. Nah, seperti ini. Kemudian persegi. Atau misalnya cuman garis. Atau lingkaran, nah gitu. Kemudian di sini juga ada fitur berbagai warna, misalnya mau ganti warna merah. Nah, penanya juga mengikuti mengikuti warna yang diinginkan. Misalnya mau warna biru atau kuning. Nah, gitu. Jadi anak-anak bisa berkreasi di sini. Nah, ketika sudah, anak-anak bisa lanjut dengan mengeklik icon checklist yang ada di pojok bawah. Nah, selanjutnya challenge kedua terbuka. Nah, di sini terdapat juga deskripsi dan tantangan baru. Di sini deskripsinya, garis tanpa warna adalah karya yang belum bernyawa. Sekarang saatnya kamu memberikan kehidupan pada bentuk-bentukmu. Untuk perintahnya, pilih warna dan tekstur yang tepat untuk menghidupkan imajinasimu. Nah, ini lanjutan dari challenge yang pertama tadi. Misalnya bentuk persegi tadi. Nah, selanjutnya anak-anak itu bisa menghidupkan lagi bentuk persegi ini. Jadi bisa diberi warna. Nah, ini juga memanfaatkan fitur ketebalan ini untuk mewarnai karena biar lebih mudah gitu. Misalnya dikasih warna merah. Nah, gini. Atau warna kuning. Nah, gitu. Jadi bebas sesuai dengan imajinasi anak-anak. Nah, ini juga untuk fitur penghapusnya juga bisa langsung digunakan. Ketika mungkin dirasa kurang cocok atau gimana, bisa dihapus seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu di challenge kedua, yaitu menghidupkan imajinasi mereka menggunakan warna. Oke, langsung saja kita lanjut. Nah, setelah menyelesaikan challenge yang kedua, maka challenge ketiga di sini akan terbuka. Oke, langsung saja. Di challenge ketiga ini perintahnya yaitu tarik garis menuju titik hilang, lalu buat ruang sederhana seperti jalan atau kotak. Nah, di sini harapannya anak-anak dapat membuat perspektif. Misalnya di sini diperintah dicontohkan dengan membuat jalan. Nah, jalan kalau digambar itu kan biasanya seperti ini kan. Nah, seperti ini.
harapannya itu anak-anak dapat memahami perspektif, karena kan kalau digambar kan nggak mungkin jalan itu lurus gini aja kan, enggak. Jadi harus diperhatikan perspektifnya agar terlihat seperti real, nyata seperti itu. Nah, selanjutnya di level yang keempat ini masih mengenai perspektif. Ini lanjutan dari challenge yang ketiga tadi, tapi di sini lebih memperhatikan komposisi sederhana. Jadi misal bisa dikombinasikan dengan gambar-gambar yang lain, misalnya di pegunungan, misalnya gambar gunung. Nah gini, terus kemudian dikasih jalan. Nah seperti itu. Intinya anak-anak dapat mengembangkan imajinasi mereka mengenai perspektif di sini. Nah yang terakhir, untuk level yang kelima, ini adalah langkah terakhir mereka. Jadi di sini itu tidak ada aturan, tidak ada tantangan. Jadi anak-anak bisa menciptakan karya 2 dimensi bebas berdasarkan gagasan mereka seperti itu, dengan memanfaatkan fitur-fitur warna, kemudian ketebalan pena seperti itu. Nah, oke, kalau sudah menyelesaikan kelima challenge dan yang terakhir muncul icon seperti ini, Lencana Master. Nah, ketika diklik seperti sertifikat lah gitu. Nah, selanjutnya bisa kembali ke home lagi seperti itu. Oke, sekarang kita sudah mencapai bagian akhir yang mana tadi sudah dijelaskan Reni dan Nanda tentang berbagai fitur yang ada di game Arthrome tadi. Nah, sekarang kita sudah sampai ke fungsi dan kegunaan game itu bagaimana. Nah, yang pertama itu adalah sebagai media pembelajaran seni rupa. Nah, tadi kan sudah dijelaskan game ini membantu siswa untuk mempelajari garis, warna, tekstur, bentuk, bangun, dan perspektif. Nah, yang kedua yaitu untuk meningkatkan motivasi siswa dengan gamifikasi ini. Nanti siswanya akan lebih fokus dalam belajar. Dan yang ketiga, membantu siswa untuk mencapai CP. Nah, kenapa kok game ini mendukung CP? Karena siswa akan membuat karyanya sendiri, memakai unsur apa, terus memahami perspektifnya seperti apa, dan memadukan semua dalam karya mereka. Nah, yang ketiga yaitu mendorong kreativitas. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Nanda kalau ada tantangannya 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, nanti yang kelima itu kan karya bebas. Jadi nanti siswa akan melatih kreativitasnya ini untuk berimajinasi dan keberanian untuk mencoba begitu. Nah, yang terakhir yaitu memberikan pengalaman belajar. Jadi di dalam game ini siswa bukan hanya belajar tentang menggambar saja, tetapi siswa akan berani untuk mencoba dan memperbaiki lagi dan berhasil. Nah, yang nantinya akan diberikan rewards terhadap game tersebut. Nah, jadi seperti itu fungsi dan tujuan dari game Arthrome ini. Oke teman-teman, jadi tadi setelah aku selesai menjelaskan, terus juga udah didemonstrasikan oleh Nanda, kemudian juga tadi udah dijelaskan juga fungsi sama tujuan dari games yang kami buat. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kami terkait games ini. Semoga teman-teman di sini paham dan bisa menonton video kami ini dengan enjoy, terus nanti juga ada keinginan buat bikin game sih, mungkin kayak punya kita gitu, punya pikiran buat anak-anak ntar aku ngajar bikin kayak gini gitu. Semoga menginspirasi dan jadi motivasi juga buat teman-teman. Terima kasih, kami mohon maaf dari kelompok 1 apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan. Oke, kami dari kelompok 1 Arthrome mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa teman-teman. See you.